Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang ada di rumah dimanapun berada, shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GBI Sari Bumi Indah. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita siapkan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini, saat ini, hari ini kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Raja segala raja, Allah satu-satunya yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Rindu menjamah melawat setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk Engkau jamah, untuk Engkau lawat ya Bapa. Oh syakana ya ralawa ya ralawa ya ralawa ya ralawa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang setia. Kami tetap percaya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi kita mau katakan pujian ini dari awal. Penolong yang selalu setia, Kau memenuhi keperluan kami Tuhan, di keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Oh, segala perkara dapat kutanggung. Terima kasih Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau saat ini ya Yesus. Oh, penolong yang setia atas kami. Haleluya. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat kutanggung. Thank you Lord. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sambil sorakan haleluya. Haleluya. Oh, kami sembah. Mari kita sembah Tuhan saat ini saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Tiada sepertimu Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan.
Engkau ditinggikan. Oh Tuhan, besar setiamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tak pernah berubah Tuhan. Selalu baik bagi kami. Yesus selalu ada bagi kami. Hiaralaba yaralamo, Shakana yaralaba yaralamo. Terima kasih Tuhan. Hiaralaba yaralamo. Hiaralaba yaralamo. Shakana yaralaba yaralamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, kami Terima kasih. Kuasamu dahsyat, kuasamu besar. Yaralaba yaralaba. Shakana yaralaba 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 yaralaba. Shakana yaralaba 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 Yesus Tuhan, Yesus. yaralaba 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 yaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kiranya hari ini Kau boleh disukakan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kau boleh disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan. Yang lemah, yang lesu Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Hanya di dalam satu nama-nama yang berkuasa, nama Tuhan segala, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara di rumah dahsyat? Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya kita mau lebih lagi antusias untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau katakan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat suaramu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Mari sambil lambaikan tangan ya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih tunjuk jempolnya, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih unjuk jempolnya, sebab Tuhan baik, amin, Tuhan baik, Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan, baik, yes Lord, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masih semangat puji nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saat ini saudara. Dimanapun engkau berada, mari rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan dengan menaikkan pujian-pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau tetap baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saat ini siapkan hati kita, saudara, untuk boleh Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Nya, dipenuhi dengan firman-Nya. Biar kiranya kita boleh hidup seturut dan sesuai firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, buka hati dan pikiranmu untuk diisi dengan firman Tuhan. Yesus Tuhan. Pastikan firman yang ditabur itu boleh bertumbuh di dalam hatimu, berakar kuat, bahkan berbuah lebat. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu untuk dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan sungguh indah Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang luar biasa itu menegur kami, menasehati kami, bahkan firman-Mu itu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Kembali bersama dengan saya Pendeta Yabes Marbun. Ya, saya mengucap syukur, terima kasih kepada Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan buat kita semua yang sudah menyaksikan ibadah ini, dan bukan hanya menyaksikannya tapi beribadah bersama-sama. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai 28. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi mengikuti. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab, "Berkatalah kepadanya, 'Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.' Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengar ini saudara, yang saya sudah bacakan ini merupakan sebuah kisah yang tentunya fakta yang pernah terjadi ya pada zaman Yesus. Ada seorang perempuan, anaknya kerasukan setan, dan kemudian ketika dia tahu Yesus ada di situ, ya dia minta tolong supaya Yesus lepaskan anaknya dari setan atau sembuhkan anaknya itu. Nah, tapi apa yang terjadi saudara? Yang terjadi, Yesus awalnya menolak dulu dan mungkin hanya menguji ibu ini saudara. Apakah dia benar-benar mau bertahan di dalam imannya kepada Tuhan atau percayanya kepada Tuhan? Ada beberapa fakta yang mau saya sampaikan di sini mengenai teks yang kita baca ini saudara. Fakta yang pertama, daerah Tirus dan Sidon yang kita baca tadi adalah wilayah Sirofenisia. Karena di Injil lain saudara, di kitab lain itu dikatakan wanita dari Sirofenisia. Nah, dan wilayah ini merupakan wilayah non-Yahudi. Artinya bukan wilayah orang Israel, bukan wilayah orang Yahudi, khususnya 12 suku Israel saudara. Bukan wilayah di situ saudara. Dan yang kedua, fakta yang kedua, orang yang non-Yahudi ini dianggap kafir oleh orang Yahudi. Jadi artinya gini, daerah yang Yesus jalanin itu
di mana teks ini terjadi, saudara, itu berarti orang-orang kafir dianggap orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu punya pemahaman bahwa orang yang di luar mereka itu orang kafir. Karena keselamatan itu hanya untuk mereka. Orang yang di luar itu pasti tidak selamat. Dan yang ketiga, saudara, wanita ini adalah orang non-Yahudi. Jadi artinya wanita yang datang kepada Yesus ini minta tolong itu orang yang non-Yahudi, artinya bukan orang Yahudi. Makanya Yesus katakan, aku datang hanya untuk orang Israel. Yesus mau bilang begini, aku datang bukan untuk kamu karena kamu bukan orang Yahudi. Nah, yang keempat, fakta yang keempat, saudara, bagi orang Yahudi keselamatan itu sangat eksklusif, sehingga itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang dari suku lain atau dari bangsa lain, saudara. Nah, menarik, saudara. Ya, kisah ini kalau kita lihat seorang Yesus yang kita kenal ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu menolong orang pada masa kesusahan. Pada waktu itu perempuan itu minta tolong, tapi Yesus berkelit, saudara. Ya, di ayat 23 dan 24, Yesus dan murid-muridnya itu kasih sebuah respon yang nggak enak buat ibu ini. Di ayat 23, ya, Yesus katakan, aku datang untuk orang Yahudi. Ya, aku datang untuk orang Yahudi. Di ayat 23, saudara, Yesus menolak perempuan ini. Ya, Yesus menolak perempuan ini. Ayat 24, Yesus bilang, aku hanya datang untuk orang-orang Yahudi. Dan kemudian selanjutnya, bukan hanya ditolak Yesus, murid-muridnya juga mengusir, saudara. Murid-muridnya juga mengusir. Jadi perempuan ini tadinya dengan harap penuh datang sama Tuhan. Ternyata dia tidak menjawab. Ternyata Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi harapan dia. Saudara, mungkin hari-hari ini, saudara, ya, hari-hari ini kita mengalami hal yang sama dengan ibu ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, ya, kita pastinya semua terdampak. Termasuk saya sendiri terdampak, saudara. Nggak ada yang tidak terdampak, semua terdampak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, perempuan ini minta tolong sama Tuhan. Samalah seperti kita. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Ya, kita berdoa Tuhan supaya tolong kita. Jalan keluar kita minta sama Tuhan supaya kita punya jalan keluar dan keluar dari masa kesusahan ini. Tapi mungkin sampai hari ini kita tidak menemukan jalan keluar. Itu yang dialami perempuan ini. Saudara mungkin tidak melihat Yesus atau Tuhan yang saudara kepadanya berdoa menolak saudara, tapi perempuan ini ngalamin dia ditolak, saudara. Yesus katakan, aku datang bukan buat engkau, aku datang buat orang Yahudi. Kemudian murid-muridnya juga mengusir dia, saudara. Coba saudara bayangkan kalau saudara datang ke gembala saudara, atau saudara datang kepada saya sebagai hamba Tuhan. Saudara minta didoakan, terus saya bilang begini, oh enggak, sana, kamu mengganggu waktu saya. Mungkin saudara bisa kepahitan kali sama hamba Tuhan. Nah, tapi perempuan ini, saudara, enggak. Ya, perempuan ini dia enggak kepahitan. Justru dia terus bersikeras. Dia terus sabar, saudara. Ya, karena apa? Dia sadar bahwa Tuhan pasti menolong dia. Ketika Yesus menolak dia pada saat itu, dia tahu bahwa Yesus sedang menguji kesabarannya, saudara. Bahkan, maaf nih, bukan hanya ditolak, ya. Di ayat 26 Yesus katakan, perempuan ini anjing, saudara. Dan 26 dikatakan, tidak layak, ya, seorang Tuhan itu memberi makan anjing. Kalau kata orang Medan, masa dibilang anjing, itu kasar sekali itu, saudara. Kalau orang Jawa, asu begitu ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi perempuan ini bukan hanya ditolak, dibilang anjing, saudara. Artinya begini, kita patut mengucap syukur, saudara. Karena apa? Karena ya nggak sampai dibilang anjing kita sama malaikat, saudara. Atau sama pendeta kita nggak dibilang kita anjing. Tapi ini perempuan ngalamin, dia dibilang anjing, saudara. Wah, kalau orang Batak ini perempuan udah ngamuk dia, saudara. Ya. Tapi banyak sekarang ini, saudara, banyak orang gampang kepahitan sama hamba Tuhan. Baru nggak diperduliin dikit, ya baru dilupain dikit udah kepahitan. Jangankan begitu, salaman nggak lihat aja langsung kepahitan, saudara. Ini perempuan dibilang anjing, saudara. Kita belajar dari perempuan ini, kesabarannya sangat luar biasa. Kita belajar dari perempuan ini, keteguhan hatinya sangat luar biasa. Ketika dia memutuskan untuk datang kepada Yesus, apapun yang terjadi, dia terus, ya, pray until something happen, saudara.
Dia terus berdoa, dia terus berkata-kata, dia terus memohon sampai terjadi sesuatu. Walaupun mungkin yang terjadi di depan matanya di luar dari ekspektasinya, atau mungkin di bawah dari ekspektasinya, saudara. Hari-hari ini mungkin saya tahu kita ngalamin masalah yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, masalah apa yang kita alami hari-hari ini, saudara? Masalah ekonomi kah? Ya, masalah jodoh kah? Kalau jodoh, saudara, jangan khawatir sampai 30 tahun Tuhan campur tangan. Lepas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Enggak ya, saudara. Enggak. Ya, Tuhan pasti campur tangan. Apapun masalahmu hari ini, saudara. Engkau yang punya masalah di pekerjaan, engkau yang punya masalah di keluarga, engkau sudah berdoa sama Tuhan tapi engkau belum melihat tanda-tanda jawaban doa itu. Saya mau berkata, jangan berhenti berdoa. Katakan amin. Haleluya. Ini perempuan dibilang anjing, saudara. Tapi apa kata perempuan ini? Ketika Yesus katakan tidak pantas seorang Tuhan memberikan makanan kepada anjing, karena makanan itu diperuntukkan untuk anak-anaknya. Perempuan ini bilang apa? Ya Tuhan, aku tahu itu. Tapi boleh dong, ketika anak-anak makan ada remah-remah, anjing itu makan remah-remahnya. Ya, anjing itu makan remah-remahnya. Jadi artinya apa, saudara? Artinya perempuan ini tetap sabar. Perempuan ini tetap teguh hatinya, walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, saudara. Jadi perempuan ini, saudara, tidak kecewa sama Tuhan, tidak kecewa sama kondisi. Dia tetap sabar menunggu apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ya. Dia tetap sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Dia tetap sabar menunggu bahwa Tuhan itu pasti menjawabnya, saudara. Dikatakan anjing pun dia nggak takut, saudara. Dikatakan anjing pun dia nggak kecewa. Nah, saudara, kita nggak sampai merasakan seperti itu. Kita hanya mungkin disuruh menunggu sama Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah beribadah. Saya mau berkata, tetaplah berdoa, tetaplah beribadah. Dan mungkin, saudara, Tuhan sedang menguji kita. Dan memang benar, saudara. Kalau kita baca tadi di ayat terakhir di pasal ini, Tuhan sedang menguji perempuan ini, saudara. Tuhan sedang menguji. Akhirnya di ayat 28 Yesus katakan, sungguh besar imanmu, ibu. Wah, luar biasa ya. Di ayat 28 Tuhan katakan, saudara, begini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wow, luar biasa. Buah dari kesabaran ibu ini, saudara, dia dipuji oleh Tuhan dan berkata, hai ibu, besar imanmu. Buah dari keteguhan hati ibu ini, dia dipuji dan berkata, hai ibu, besar imanmu. Saudara, besar iman, kata besar di sini, saudara, dari bahasa Yunani-nya artinya, ya maknanya itu measure, saudara. Artinya terukur, saudara. Jadi Yesus mau bilang begini, ibu, imanmu itu terukur. Imanmu itu bisa dibuktikan. Ya, jadi iman yang besar itu adalah iman yang terukur, artinya iman yang bisa dibuktikan, iman yang tidak abstrak, iman yang tidak kabur, saudara. Ketika kita katakan kita beriman, maka iman itu harus terukur, nggak bisa hanya lip service, nggak bisa hanya ngomong, oh saya beriman, nggak bisa, saudara. Harus terukur imannya, saudara. Kau katakan ke orang Kristen, harus kau tunjukkan sikapmu sebagai orang Kristen. Engkau katakan kau percaya sama Tuhan, harus ada buktinya kalau engkau percaya sama Tuhan. Karena banyak sekolah, saudara, kita tahu orang mengaku Kristen tapi tidak membuktikan bahwa kehidupannya Kristen. Orang mengaku beriman tapi ketika dia berdoa dan doanya tidak dijawab, saudara, dia langsung tinggalkan doa. Dia tidak mau lagi berdoa. Nah, Tuhan bilang sama ibu ini, imanmu terukur, artinya kesabaran dan keteguhan hatinya itu membuktikan bahwa dia benar-benar beriman kepada Tuhan. Kesabaran dan keteguhan hatinya membuktikan dia benar-benar memiliki iman. Dan itu yang menilai bukan manusia loh, Tuhan sendiri yang menilai. Alkitab tidak mencatat waktu itu murid-muridnya melihat bahwa ibu ini benar-benar teguh dan beriman. Tidak. Alkitab mencatat yang memuji ibu ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, biarlah hari-hari ini mungkin masalah tetap ada, problem tetap ada. Tapi kita terus sabar, kita terus percaya kepada Tuhan, kita terus berharap sama Tuhan. Sehingga Tuhan lihat, Yabes, besar imanmu. Sinta, besar imanmu. Vita, besar imanmu.
Joko, besar imanmu. Tono, besar imanmu. Siapapun kita saudara, dipuji dari surga, besar imanmu. Artinya Tuhan tahu bahwa iman kita iman yang terukur dan bisa dibuktikan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oleh sebab itu kalau kita katakan kita percaya, kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan, kalau kita katakan kita teras sama Tuhan, kita harus bisa buktikan. Dengan apa? Dengan keteguhan kita, dengan kesabaran kita. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan menasihatkan kita semua, walaupun hari-hari ini engkau mengalami masalah yang sangat pelik dalam hidupmu, tetap berdoa sama Tuhan. Pak, saya sudah bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan, tapi saya belum menemukan jawaban. Saya mau berkata, tetap berdoa kepada Tuhan. Pak, saya sudah cari segala cara, tapi saya tidak mendapatkan jawaban. Saya mau berkata, tetap berharap sama Tuhan. Tetap berdoa sampai terjadi sesuatu. Pray until something happen. Ya. Tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan memang Dia pasti menolong kita, saudara. Allah itu kasih. Oleh sebab itu Dia mengasihi kita. Dia menjadikan kita sebagai biji matanya. Saudara, kita punya biji mata, saudara. Kita tidak izinkan apapun masuk ke dalam biji mata kita ini. Karena kita tahu biji mata ini sangat berharga buat kita. Dan kalau kenapa-napa biji mata kita mungkin kena debu, kita akan merasa kesakitan, saudara. Firman Tuhan berkata kita ini biji matanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan membiarkan kita kenapa-napa. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, saudara. Mungkin saudara yang terjadi hari-hari ini, saudara, kita terlalu khawatir karena apa, saudara? Kita takut sesuatu yang sangat gak enak akan terjadi dalam hidup kita. Saya mau berkata, saudara, tidak semua yang kita pikirkan itu bisa terjadi, saudara. Tidak semua hal negatif yang kita perkirakan itu bisa terjadi. Oleh sebab itu tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Sama seperti wanita Sirofenisia ini. Dia tetap teguh, dia tetap sabar, dia tetap berharap. Walaupun ketika dia minta tolong sama Tuhan, Tuhan tidak langsung menjawab doanya. Dia tetap sabar, saudara. Hari-hari ini engkau yang terkena dampak pandemi COVID-19, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak pekerjaan, dan lain segala macam, saudara. Saya mau berkata, marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Marilah kita terus tetap sabar. Karena saudara, tiba waktunya nanti, waktunya Tuhan. Ketika Tuhan menjawab segala doa-doa kita, itu akan menyembuhkan semua luka-luka yang terjadi hari-hari ini. Menyembuhkan semua penderitaan yang terjadi hari-hari ini. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan selalu memperhatikan kita, saudara. Matanya tidak pernah lalu daripada kita. Dia selalu memperhatikan kita setiap detik. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan putus harap sama Tuhan. Tapi terus berharap sama Tuhan. Karena memang Tuhan menolong kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan tidak menolong kita sesuai dengan waktunya kita. Karena Tuhan tahu kapan Dia akan tolong kita. Ketika Dia belum menunjukkan jawaban atas setiap doa kita, berarti Tuhan tahu kita masih kuat. Katakan dalam dirimu, aku kuat. Haleluya. Jadi saudara, mari buktikan imanmu. Bahwa imanmu adalah iman yang terukur. Iman yang bisa dibuktikan. Tuhan berkati buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Buat firman-Mu yang kami dengar ini. Kami mau berdoa Tuhan. Biarlah iman kami adalah iman yang bisa dibuktikan. Iman yang terukur. Iman yang luar biasa Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk bertahan dalam segala kondisi. Tuhan, aku berdoa buat jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Kau berkati mereka dengan kesehatan, dengan berkat, dengan kekuatan. Dan terlebih dari itu jadikan kami semakin mengasihi Kau, semakin mencintai Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu yang kami dengar ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga rema yang hidup dalam kehidupan kami, yang akan bertumbuh bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Warta Sepekan 19 Juli 2020. Ucapan terima kasih bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah melayani pada ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, 26 Juli 2020,
ibadah masih dilakukan secara online melalui akun YouTube GBI Sari Bumi Indah. We pray. Mari kita berdoa sepakat setiap hari mulai pukul 8 malam yang akan dilakukan di dalam komsel masing-masing sesuai dengan jadwal berikut. Topik doa, gembala dan keluarga, pengurus, jemaat Tuhan, lingkungan gereja, bangsa dan negara. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, persepuluhan atau pelayanan diakonia, dapat memberikan melalui rekening gereja atau amplop yang diedarkan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian doa Yabes. Mari kita mengangkat kedua tangan kita saat ini, saudara. Kita siap menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yabes Marbun. Atas nama jemaat saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Dr. Yabes Marbun. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi engkau dan percaya kuasa Tuhan turun atasmu, mujizat Tuhan terjadi atasmu hari ini. Mungkin kau ada yang sakit, mungkin kau lemah, mungkin kau butuh dukungan doa, baik untuk ekonomimu, pekerjaanmu, perlindungan Tuhan atas hidupmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya di dalam Dia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa Sorgawi, Engkau melihat tangan-tangan umat-Mu yang ditaruh di dada mereka, menandakan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, menandakan mereka membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, jamah setiap umat-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengalir atas mereka. Roh Kudus melawat mereka, kuasa Tuhan turun atas mereka. Kalau mereka sakit hari ini, dalam nama Yesus, jemaat Tuhan terima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Sembuhlah oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang lemah hari ini, terima kekuatan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang hari ini susah, terima penghiburan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan kebutuhan ekonomi, terima pertolongan dari Tuhan. Mujizat Tuhan turun atasmu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima pertolongan, mujizat daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Yabes Marbun yang telah menjadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati rumah tangga, berkati pengembalaan, berkati pekerjaan dan usaha. Tuhan bawa naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Di dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan turun atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Yabes Marbun, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami, sekaligus pemimpin-pemimpin negeri ini, untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para anggota MPR DPR, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, sampai yang terendah RT dan RW. Tuhan berkati mereka dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga keputusan, kebijakan yang mereka ambil berpihak kepada kepentingan banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia kuat, Indonesia mengatasi setiap persoalan yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Bapak, pemulihan terjadi atas Indonesia, bahkan penuaian jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapak, hamba-Mu menyerahkan seluruh umat Tuhan kembali ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, turunlah berkat-Mu, turunlah rahmat-Mu atas umat-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Karena itu jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai kita hari ini sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan bawa kita ke sorga yang mulia sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu